Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Panin Sekuritas. Ya, untuk membahas prospek IHSG, kami sudah terhubung bersama Isla Bimo Prakoso, analis dari Panin Sekuritas. Mas Bimo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat tadi IHSG ternyata ditutup melemah ya di 0,25%. Di tengah ekspektasi bahwa ini bisa naik ke 6.200. Tapi menurut Anda apa yang menjadi sentimen? Apakah kalau dari domestik lonjakan COVID juga menjadi satu sentimen yang memberatkan IHSG bisa naik ke zona hijau? Oke, jadi kalau kita lihat kenapa IHSG saat ini merah, betul, salah satunya adalah lonjakan COVID. Namun perlu kita cermati sebetulnya rentetan dari peningkatan angka COVID ini itu sebetulnya pertama, pasar sedikit overestimate tentang kita punya recovery pasca dari kemarin 2020 itu tertekan banget ekonomi gara-gara pandemi COVID-19. Jadi kenapa pasar overestimate? Di sini kita bisa lihat data dari Bank Indonesia bahwa kita sementara dalam jangka pendek ini terjadi yang namanya deflasi, di mana deflasi ini sebetulnya menandakan bahwa dari tingkat supply bahan-bahan pangan dan bahan-bahan pokok itu juga sebetulnya sudah mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun dari peningkatan supply tersebut belum diimbangi oleh peningkatan demand. Dan makanya kita punya inflasi itu juga kalau secara akumulasi tahunan itu pun juga sebetulnya masih di bawah range BI, di mana range BI itu adalah 3% plus minus 1, sedangkan kita kan 1,68%. Jadi sebetulnya masih kurang nih fuel untuk kita punya nge-boost setelah kita kemarin kehit banget ekonominya. Nah, kedua di sini juga penambahan dari angka COVID ini juga akan menjadi concern. Sebetulnya balik lagi pasar, yaitu kadang kan memang pasar itu suka over ya. Di sini yang ditakutkan sebetulnya dari peningkatan COVID ini adalah adanya resiko bahwa pemerintah akan menetapkan PPKM yang ketat. Tapi kan sebetulnya kemarin sudah di-clearkan bahwa PPKM itu tetap sama seperti yang kemarin. Jadi sebetulnya seharusnya kita nggak perlu sampai setakut itu nih. Jadi yang sebetulnya menjadi concern adalah memang dari hal itu, tapi perlu digarisbawahi ini memang agak sedikit overreact dari pasar. Ya, soal keputusan BI dan juga The Fed ini, serta pengaruhnya bagi resiko selera dari investor asing seperti apa menurut Anda? Rekomendasinya apa yang bisa diberikan? Oke, jadi kalau dari selera risiko dari investor asing, kita melihat bahwa selera risiko dari investor asing itu sebetulnya menunjukkan adanya penurunan persepsi yang negatif terhadap negara-negara berkembang. Hal ini dilihat dari kalau kita lihat cash in ke Indonesia dari pasar modal ya. Di sini kita sudah menunjukkan angka yang positif. Dan kalau kita mundur 1 minggu aja, bahkan kalau kita mundurin 1 bulan, 3 bulan, itu juga nggak apa-apa. Itu juga kita sudah mencatatkan net foreign buy itu sekitar 3 triliun. Jadi di sini menandakan bahwa resiko yang dilihat dari sisi global itu sebetulnya buat negara berkembang sedikit menurun. Ditambah nih ya, kita punya yield itu juga kan sudah menurun nih, kita punya yield. Kemarin yield kita 3 bulan lalu aja itu hampir dekat 7%. Sekarang udah di level yang seenggaknya 6,3, 6,4%, di mana itu menandakan bahwa sebetulnya risk appetite-nya ini juga udah mulai berubah nih, nggak sewaspada dulu. Ini yang sebetulnya harus kita sambut positif, karena juga Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunganya, yang dimana ini bagus untuk nge-counter potensial cash outflow. The Fed juga mempertahankan suku bunganya, yang dimana ini tidak seperti perkiraan pasar, yaitu The Fed akan menaikkan suku bunganya. Baik, tadi terkait dengan top frequent ada yang menarik begitu ya, Lippo Karawaci Tbk menempati posisi top frequent kedua. Apakah ini artinya bisnis properti juga sudah mulai moncer dan bisa menjadi rekomendasi saat ini? Oke, jadi kalau kita lihat properti secara overall, memang kita bisa melihat ini sebagai peluang. Tapi kalau spesifik Lippo Karawaci, di sini disebabkan memang daerah sana itu banyak sekali multiplier effect yang bisa didapatkan. Pertama dari sektor infrastruktur, yaitu pembangunan jalan tol. Di sini kan lagi progresnya kejor yang wilayah timur nih. Habis itu juga kalau kita lihat di setelah infrastruktur multiplier, di sini kawasan industri penunjang, di sini kan juga otomatis jadi ada potensi
potensi untuk masuknya investasi, sehingga properti di sana akan menjadi multiplier. Jadi itu yang kita lihat kenapa dari Lippo Karawaci meningkat, dan kalau memang secara overall buat properti ini juga kita lihat masih positif, karena kalau kita lihat pertumbuhan kredit KPR atau KPA itu masih dalam tingkat yang positif. Non-performing loan untuk KPR dan KPA itu juga trennya sekarang sudah sedikit-sedikit mulai turun, nggak kayak kemarin waktu 2020 itu tinggi banget NPL-nya. Jadi dari sisi bisnisnya, dari sisi perbankan itu memang optimismenya sudah mulai terlihat buat properti. Oke, untuk emiten konstruksi seperti apa nih Mas? Rekomendasi jangka menengah dan juga panjangnya? Nah, untuk konstruksi kita bisa bilang buy on weakness, karena dari kemarin harga konstruksi itu tertekan banget. Jadi konstruksi tertekan banget, ini karena kuarter 1, kuarter 2, itu realisasi kontrak baru tergolong kecil. Namun kita bilang ini adalah hal yang wajar, karena biasanya di kuarter 1 dan 2 itu orang baru tender. Tendernya itu baru kelihatan pengumumannya itu kuarter 3, habis itu baru kuarter 4. Nah, kita sekarang kan udah mau masuk kuarter 3. Berarti kita di sini bakal melihat realisasi nilai kontrak baru yang akan keluar nih dari tender-tender yang udah selesai. Terus juga kalau kita lihat positif karena anggaran infrastruktur itu lebih tinggi. Terus juga optimisme bisnis ini juga udah mulai meningkat, otomatis KPBU yang biasanya diisi BUMN dan swasta itu juga meningkat. Yang ketiga, kita lihat progres dari Indonesia Investment Authority, itu juga masih dalam on schedule, masih dalam target, perencanaannya di sini juga ada potensi uang masuk dari lembaga di Kanada, Belanda, dan Abu Dhabi juga, Abu Dhabi Investment Authority. Jadi di sini sebetulnya kita melihat adanya iklim yang positif, terus transformasi GCG di seluruh BUMN karya, apalagi di Waskita yang kemarin sempat kena banget, akibatnya kan neracanya lumayan beresiko nih. Tapi sekarang kan arahnya udah baik, divestasinya juga tergolong positif, makanya kita ngelihat secara overall infrastruktur kita mengarah yang positif. Oke, Bank Indonesia kan ini memproyeksi inflasi ya di Juni ini 1,40% year on year. Ini diwarnai juga dengan deflasi begitu, deflasi mingguan. Nah, ini untuk emiten dari konsumsi dan manufaktur dengan sentimen daya beli saat ini seperti apa ya? Jadi kalau dari emiten konsumsi yang memang dia menyasar consumer, itu kita lihat nggak terlalu bagus ya dengan hal ini. Karena bisa dibilang inflasinya itu sebetulnya masih di bawah kita punya range. Negara berkembang itu seharusnya inflasinya lebih tinggi, at least 2% lah. Biasanya inflasi cuma 1%, itu memang tipikalnya adalah negara-negara yang memang sudah mendekati convergence growth-nya atau negara maju. Jadi di sini intinya kita memang butuh booster lebih lagi nih buat menangani hal ini. Makanya juga di sini kita masih berharap dengan seperti kelonggaran pajak yang diberikan oleh pemerintah, adanya PPNBM untuk mobil, dan juga ada keringanan kredit, terus keringanan DP dari sektor properti yang diharapkan, akibatnya masyarakat ini punya saving lebih. Nah, saving lebihnya ini juga bisa mendorong ke sektor-sektor konsumsi, karena sebetulnya inflasi kita itu dibilang memang kita bisa bilang masih kurang sebetulnya untuk menopang kita punya pemulihan ekonomi. Oke, seperti apa peluang IHSG ini untuk level 6.200 Mas? Apakah besok kita akan bisa meroket ke zona hijau atau seperti apa analisanya untuk esok? Oke, jadi kalau 6.200 sebetulnya kita masih melihat dia harus ngetes tidak resistance-nya dulu. Hanya buat besok, di sini sebetulnya kita masih ngelihat adanya potensi IHSG bergerak positif. Hal ini didorong oleh satu faktor global, itu juga menunjang nih. Faktor global menunjang dari mana? Kemarin kita lihat dari pertemuan G7 itu bergeraknya ke arah yang lebih positif. Karena di sini kan adalah imbas dari naiknya Biden, yaitu Demokrat, yang memang biasanya dalam kebijakan-kebijakan politiknya yang di skala level internasional itu lebih akomodatif untuk negara-negara lain. Terus kan juga ada proyek infrastruktur tambahan nih yang kayaknya juga mau digalakkan lagi oleh G7. Ini setidaknya buat nyaingin yang udah dilaksanakan oleh China, yang itu obor. Nah, kalau dari domestik ini juga sebetulnya kita masih ngelihatnya positif ya. Ini yang akan menjadi
pendorong dari domestiknya. Positifnya dari kemarin insentifnya, dan juga kan kemarin ada sedikit kekhawatiran dari peningkatan pajak nih yang udah diterapkan sama Sri Mulyani. Tapi pajak-pajak tersebut kan memang ternyata kalau kita lihat detailnya dikhususkan untuk masyarakat yang memang memiliki penghasilan menengah atas. Namun untuk yang menengah bawah itu sebetulnya masih dijaga di level agar memungkinkannya untuk kita punya ruang pertumbuhan ekonomi. Ya, lalu kita lihat kan perkembangan harga komoditas sekarang juga bergeraknya cukup fluktuatif begitu ya. Nah, dengan kondisi harga komoditas ini, rekomendasi Anda untuk sektor energi dan juga industri dasar seperti apa? Oke, jadi kalau untuk sektor energi, di sini juga kita melihatnya masih positif. Biasanya sektor energi itu counternya adalah harga emas nih. Biasanya harga emas itu kalau turun, itu menandakan bahwa sebetulnya optimisme pasar tentang ekonomi secara umum, secara global, itu positif. Harga emas kalau kita lihat hari ini, itu masih melemah. Dan ini juga sudah mengikuti tren minggu lalu, yaitu harga emas masih melemah. Lalu kalau selanjutnya, ini menandakan bahwa sebetulnya sektor komoditi itu masih punya ruang. Memang komoditi yang sekarang harganya, itu kalau kita bandingkan ke komoditi yang sebelum pra-pandemi itu sudah lebih tinggi nih. Ini sebetulnya memang positif buat sektor-sektor energi, namun kita perlu cermati energinya ini kita selektif nih. Mungkin nggak semua energi kita bakal ngelihatnya sustain ya buat hal ini. Khusus yang memang bersifat seperti contohnya batu bara, itu mungkin secara spesifik kita melihat peningkatannya akan terbatas karena kan sudah di level yang sangat tinggi dan juga memiliki perubahan demand yang secara struktural di sini dapat menjadi disrupsi untuk sektor batu bara. Jadi itu yang kita melihat, selektif lah. Baik, terima kasih Mas Bimo untuk analisanya bersama kami.